Perkenalkan, nama saya Novianti, kelas X2F. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang tentang materi permintaan dan penawaran. 1. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli oleh konsumen dengan harga dan periode tertentu. Teori permintaan yaitu analisis dalam ilmu ekonomi yang menerangkan faktor-faktor yang menemukan permintaan dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keseimbangan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menunjukkan jumlah-jumlah suatu barang untuk setiap satuan waktu oleh seseorang konsumen yang ingin membeli pada berbagai harga satuan barang tersebut. Pengertian penawaran. Penawaran adalah keadaan keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah penawaran. Teori penawaran yaitu analisis dalam ilmu ekonomi yang menerangkan faktor-faktor yang menentukan penawaran dan bagaimana faktor-faktor ini akan menentukan keseimbangan dan perubahan keseimbangan di pasar. Adapun kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan produsen atau penjual. Yang kedua, hukum permintaan dan penawaran. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum permintaan terlebih dahulu. Hukum permintaan adalah apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Dalam hukum permintaan, jumlah barang yang diminta akan berbanding terbalik dengan tingkat harga barang. Hukum penawaran berbunyi, bila tingkat harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding lurus dengan tingkat harga. Di hukum penawaran hanya menunjukkan hubungan searah antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Faktor permintaan atau demand. Faktor ini terdiri dari 7 bagian. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kelima, cita rasa masyarakat serta selera konsumen. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Yang kedua, faktor penawaran terdiri dari 5 bagian. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan perusahaan. 5. Tingkat teknologi yang digunakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penentuan harga keseimbangan yang terkait pada mekanisme pasar atau teori permintaan dan mekanisme pasar atau teori penawaran. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme pasar atau teori permintaan yang terbagi atas 5 bagian. 1. Permintaan pasar dan kurva permintaan.
menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harganya. 2. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah permintaan turun, atau sebaliknya. Ketiga, ceteris paribus adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain atau selain harga dianggap konstan. Keempat, permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan individual. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar atau teori penawaran yang terdiri dari 3 bagian. 1. Penawaran pasar dan kurva penawaran pasar adalah keinginan dan kemampuan penjual menawarkan atau memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga. 2. Hukum penawaran, hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga adalah searah atau ceteris paribus. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi, tingkat persaingan, teknologi, ekspektasi pasar, dan faktor non-ekonomi lainnya. Demikian materi permintaan dan penawaran yang bisa saya jelaskan.